Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guli Ariski dan di sini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi. Pertama ada teori jarum hipodermik. Teori ini menganggap media itu sangat kuat dan audiens itu bersifat pasif. Pesan media akan dianggap langsung masuk ke pikiran masyarakat tanpa disaring lagi. Contohnya, pada masa perang, propaganda radio itu dapat dipercaya mampu membangkitkan semangat masyarakat secara langsung. Kemudian ada yang kedua, teori kultivasi. Teori ini menjelaskan bahwa paparan media dalam jangka panjang dapat membentuk cara pandang seseorang terhadap realitas sosialnya. Contoh, orang yang sering menonton tayangan kriminal dapat merasa dunia lama-lama seperti berbahaya dari kenyataannya, padahal belum tentu. Kemudian ada teori agenda setting. Media tidak menentukan apa yang harus kita pikirkan, tetapi menentukan isu apa yang kita anggap penting. Contohnya, jika media terus membahas kenaikan harga BBM, masyarakat akan menganggap isu tersebut paling penting. Kemudian, ada lagi teori medium atau determinis teknologi. Teori ini menyatakan bahwa media itu sendiri mempengaruhi cara manusia berpikir dan berperilaku. Contohnya, komunikasi lewat media sosial mengubah cara kita berinteraksi dibandingkan komunikasi tatap muka. Selanjutnya kita masuk ke teori uses and gratification. Teori ini melihat audiens sebagai pihak aktif yang memilih media sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya kalau orang ingin mencari hiburan, dia akan mencarinya ke TikTok, dan untuk belajar ke YouTube, dan jika dia ingin berinteraksi bisa ke Facebook. Kemudian ada teori interaksi simbolik. Makna dan identitas diri itu terbentuk melalui interaksi sosial dan simbol. Contohnya, seseorang yang sering disebut pintar, lama-lama akan membuat identitas diri sebagai orang yang cerdas. Kemudian teori pertukaran sosial. Hubungan sosial dipandang sebagai pertukaran keuntungan dan kerugian. Contohnya, seseorang mempertahankan pertemanan karena merasa mendapat dukungan yang emosional. Kemudian, ada lagi teori penetrasi sosial. Kedekatan hubungan berkembang melalui keterbukaan diri secara bertahap. Contohnya pertemanan yang awalnya dangkal atau tidak dekat menjadi dekat karena saling berbagi cerita pribadi. Ini bisa diibaratkan seperti bawang merah yang berlapis-lapis. Kemudian ada teori jaringan organisasi. Teori ini membahas hubungan dan kerjasama organisasi melalui jaringan komunikasi. Contohnya, perusahaan bekerja sama dengan media dan influencer untuk membangun citra. Kemudian ada teori informasi organisasi, di mana organisasi dipandang sebagai sistem yang memproses informasi untuk mengurangi ketidakpastian. Contohnya, perusahaan menyaring masukan pelanggan sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya ada teori performa komunikasi. Komunikasi dipahami sebagai tindakan atau penampilan. Contohnya, pembicara yang percaya diri akan lebih mudah menarik perhatian audiens. Selanjutnya ada teori social learning. Teori ini percaya bahwa manusia itu belajar berperilaku melalui pengamatan dan peniruan. Contohnya seorang anak yang meniru cara bicara orang tuanya. Kemudian ada lagi teori Social Information Processing atau SIP, di mana hubungan sosial dapat berkembang melalui komunikasi online sekalipun. Contohnya, pertemanan di media sosial yang menjadi dekat meski sebelum bertemu secara langsung. Kemudian ada teori strukturasi. Manusia membentuk struktur sosial dan juga dibentuk oleh struktur tersebut. Contohnya, budaya organisasi dibentuk oleh aturan dan kebiasaan dari anggota-anggotanya. Kemudian ada teori remediasi. Media itu memperbarui dan memodifikasi media lama. Contohnya, radio berkembang menjadi podcast. Lalu ada lagi teori diffusion of innovation, di mana teori ini menjelaskan inovasi menyebar di masyarakat. Contohnya seperti penggunaan e-wallet yang awalnya sedikit lalu menjadi umum. Kemudian ada lagi teori agenda building. Teori agenda building ini itu adalah isi media dibentuk oleh interaksi media dengan pihak lain seperti pemerintah dan publik. Contohnya, konferensi pers pemerintah yang menjadi berita utama. Kemudian ada teori induktif dan deduktif. Teori ini menjelaskan cara berpikir kita dalam penelitian. Contohnya, menyimpulkan pola dari banyak kasus disebut induktif, sementara menerapkan teori ke kasus nyata itu disebut deduktif. Kemudian, ada teori reduksi ketidakpastian. Orang berkomunikasi untuk mengurangi rasa tidak pasti saat bertemu orang baru. Contohnya, mahasiswa itu baru bertanya tentang jurusan dan asal daerah temannya. Kemudian ada lagi teori atribusi. Teori atribusi ini merupakan teori yang menjelaskan cara seseorang menafsirkan penyebab perilaku orang lain. Contohnya, menilai teman terlambat karena malas atau karena adanya hambatan. Kemudian ada lagi teori retorika Aristoteles. Teori retorika ini merupakan teori komunikasi persuasif itu dipengaruhi oleh kredibilitas emosi dan logika. Contohnya,
Pidato pemimpin yang dipercaya dan logis lebih mudah diterima daripada yang tidak. Kemudian ada lagi teori elaboration likelihood model. Pesan persuasif itu diproses melalui jalur sentral atau peripheral. Contohnya, iklan dengan data menggunakan jalur sentral, sedangkan iklan dengan selebriti menggunakan jalur peripheral. Kemudian ada lagi teori spiral keheningan. Orang cenderung diam jika merasa pendapat minoritas. Contohnya, mahasiswa memilih tidak berbicara karena takut berpendapat di kalangan mayoritas. Kemudian ada lagi teori gatekeeping. Media menyaring informasi sebelum dipublikasikan. Contohnya, editor yang memilih berita yang layak dan tidak layak tayang. Kemudian ada lagi teori hegemoni. Media dan budaya membentuk dominasi nilai tertentu agar terlihat wajar. Contohnya, iklan yang membentuk standar kesuksesan tertentu di masyarakat. Itu dia teman-teman, 25 teori tentang komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan hingga saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.